Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan di pangkalan militer Amerika Serikat yang berlokasi di perbatasan Yordania dan Suriah. Serangan yang berlangsung pada Minggu 28 Januari 2024 ini menewaskan 3 tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya. Dalam pernyataan resminya, perlawanan Irak menyatakan bahwa mereka melancarkan serangan terhadap sejumlah pangkalan musuh sebagai tanggapan atas kekejaman di Gaza. Di antaranya pangkalan Ash-Shadadi dan Rukban di Suriah, serta fasilitas Angkatan Laut Sulon yang dikuasai Israel. Tak hanya itu, kelompok perlawanan juga menargetkan pangkalan militer Amerika Al-Tanf dekat perbatasan Yordania Suriah. Serangan ini membuat Washington marah besar karena 3 tentaranya tewas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan menyebut peristiwa ini sebagai hari paling berat bagi negaranya. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti dan fakta di lapangan untuk mengungkap pelaku. Namun, Biden telah menuduh kelompok militan yang didukung Iran sebagai dalang serangan. Sementara Iran menepis tuduhan Biden bahwa pihaknya berada di balik tewasnya 3 tentara Amerika. Militer Inggris ikut membantu Amerika Serikat dalam melawan Houthi Yaman sejak 11 Januari 2024. Namun, keterlibatan London dalam operasi tersebut dinilai sia-sia karena kurangnya rudal Angkatan Laut. Hal itu disampaikan mantan anggota Parlemen Inggris Matthew Gardenbanks kepada media Rusia pada Minggu 28 Januari. Ia menyebut tidak ada satupun kapal perang London yang mampu menembakkan rudal ke daratan yang dikuasai Houthi, sehingga Inggris terpaksa mengerahkan jet angkatan udara kerajaan untuk melaksanakan misi tersebut. Pada akhirnya, Amerika Serikatlah yang harus melakukan sebagian besar serangan terhadap posisi Houthi di Yaman. Seorang mantan kepala pertahanan senior Inggris secara terang-terangan mengatakan bahwa Angkatan Laut Kerajaan tidak memiliki rudal permukaan ke permukaan. Hal ini diprediksi membuat Inggris kesulitan menghadapi konfrontasi di masa depan, termasuk dengan Rusia dan China. Sebenarnya, kapal militer Inggris sebagian besar dilengkapi dengan rudal anti kapal Harpoon. Namun, penggunaannya telah dihentikan pada tahun 2023 menurut Telegraph. Di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, Iran justru semakin memperkuat militernya. Pada Minggu 28 Januari 2024, Komandan Angkatan Laut Iran, Jenderal Shahram Irani mengatakan pihaknya berencana memperluas kehadiran militer hingga Kutub Selatan. Jenderal Irani menyebut bahwa Iran siap mengibarkan benderanya ke seluruh lautan di dunia. Nantinya, Angkatan Laut Iran akan dikerahkan dalam waktu dekat untuk melaksanakan misi tersebut. Salah satunya yang menjadi fokus yakni ke wilayah Kutub Selatan. Pada tahun 2023, Iran juga mengatakan bahwa Angkatan Lautnya akan diperluas kehadirannya ke 3 samudera dunia, yakni Hindia, Atlantik, dan Pasifik. Untuk mencapai tujuan ini, 3 kantor pusat terpisah dibentuk. Saat ini armada Iran juga telah beroperasi di perairan Samudra Hindia. Armada tersebut secara rutin melakukan latihan militer gabungan bersama India, China, dan Oman. Israel telah berupaya menghancurkan terowongan Hamas di Gaza selama lebih dari 3 bulan lamanya. Namun upaya tersebut dinilai gagal karena hingga saat ini 80% bagian dari terowongan masih kokoh. The Wall Street Journal mengungkap hal itu dalam artikel yang diterbitkan pada Minggu 28 Januari 2024. Disebutkan bahwa terowongan Hamas membentang ratusan kilometer di jalur Gaza. Jaringan bawah tanah yang rumit menjadi tantangan tersendiri bagi Israel untuk menghancurkannya. Para pejabat Amerika memang tidak memberikan data pasti terkait terowongan Hamas. Namun 20% dari sistem itu dilaporkan telah rusak atau tidak dapat dioperasikan. Sebagian besar terowongan yang rusak atau tidak dapat digunakan terletak di jalur Gaza bagian utara. Israel sempat berencana membanjiri terowongan tersebut menggunakan air laut. Namun hingga saat ini upaya itu belum juga membuahkan hasil.
Hubungan Mesir dan Israel semakin memanas saat perang di Gaza memasuki hari ke-114. Pemicunya karena Israel ingin memasuki wilayah koridor Rafah dan Philadelphia di selatan Gaza. Menurut Israel, koridor Philadelphia digunakan Hamas untuk menyelundupkan senjata melalui terowongan. Oleh karena itu, pihaknya ingin menggerebek wilayah tersebut dengan maksud menggagalkan Hamas. Namun Israel memberitahu kepada Mesir bahwa pasukannya tidak akan menetap di koridor Philadelphia secara permanen. Sementara Mesir telah menentang segala upaya Israel untuk menguasai perbatasan antara negaranya dengan Gaza. Perbatasan itu dikenal sebagai koridor Philadelphia yang membentang sejauh 14 km di Gaza Selatan. Kepala Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Rashwan, menuduh Israel berbohong soal Hamas menyelundupkan senjata di wilayah tersebut. Menurutnya, Israel berusaha menutupi kegagalan di Gaza dengan menebar kebohongan. Rashwan juga mengatakan bahwa tuduhan palsu ini tidak sejalan dengan perjanjian damai antara Mesir dan Israel. Mengenai hubungan dengan Mesir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan baik-baik saja. Ia juga menambahkan bahwa setiap negara memiliki kepentingan masing-masing. Iran kembali mengeksekusi mati 4 orang yang diduga menjadi mata-mata Israel. Eksekusi berlangsung pada Senin 29 Januari 2024 pagi sesuai prosedur hukum negara tersebut. Kantor berita Mizan yang berafiliasi dengan pengadilan Iran menyatakan 4 orang yang dieksekusi didakwa melakukan komunikasi dengan dinas asing. Dinas yang dimaksud adalah Mossad alias Badan Intelijen Israel. Para terdakwa dituduh memasuki wilayah Iran secara ilegal dari wilayah Kurdistan Iran. Mereka berencana mengebom pabrik milik Kementerian Pertahanan Iran yang berbasis di Provinsi Isfahan. Pabrik tersebut diketahui memproduksi beragam senjata termasuk rudal. Keempat terdakwa sebenarnya ditangkap pada Agustus 2023 lalu dan menjalani masa persidangan. Mereka sempat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung namun ditolak. Eksekusi terhadap mata-mata Israel telah berulang kali dilakukan oleh Iran. Pada akhir Desember 2023, negara tersebut juga menghukum mati 4 orang yang didakwa berafiliasi dengan Mossad. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke pangkalan militer Israel pada Senin 29 Januari 2024. Serangan ini dilakukan menggunakan roket Burkan yang membawa hulu ledak berat. Menurut laporan The Times of Israel, Hizbullah menargetkan pangkalan militer Biranit di dekat perbatasan Lebanon. Namun hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban di pihak Israel. Militer negara itu juga belum memberikan respons serangan balik kepada Hizbullah. Diketahui ketegangan antara Israel dan Hizbullah meningkat sejak perang di Gaza meletus. Kedua pihak terlibat baku tembak di perbatasan hingga menelan korban jiwa. Akibatnya, sebagian besar penduduk di Israel Utara terpaksa mengungsi demi keamanan. Hizbullah mengatakan 129 pejuangnya tewas akibat bentrok dengan Israel. Sementara Israel hanya mengakui kehilangan beberapa tentara yang disebut militan Lebanon sebagai kebohongan besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.